Dan solusi untuk penanganan keempat ini yaitu kalau misalnya kedalamannya kecil dari 50 mm itu dilakukan pelapisan ulang, sedangkan kalau besar dari 50 mm itu dilakukan penambalan. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang edge drop off, yaitu edge drop off adalah penurunan yang terjadi dengan penurunan baku dengan slab. Edge drop off adalah penurunan yang terjadi yang berdekatan bahu dengan slab. Dan cara solusi untuk penanganan edge drop off ini, yang pertama itu kalau misalnya besar dari 15 mm itu dilakukan penyusuan ulang sambungan atau retakan, sedangkan kalau besar dari 15 mm itu dilakukan perataan. Dan yang ketiga adalah lubang. Lubang adalah pelepasan mortar dan agregat dari permukaan perkerasan. Dan solusi untuk penanganan jika terjadinya lubang itu dilakukan penambalan. Dan yang keempat adalah blow up. Blow up adalah pergerakan setepat yang terjadi di saat ke atas. Blow up adalah pergerakan setempat plat ke atas dan pecah pada sambungan retakan. Dan solusi untuk melakukan penanganan pada blow up itu dilakukan full depth patch. Dan yang terakhir itu adalah polish agregat, adalah perkerasan, saya lupa. Yang terakhir adalah polish agregat, yaitu daerah perkerasan yang bagian permukaannya itu hilang kehalusannya. Sedangkan untuk perbaikannya, sedangkan untuk solusi penanganan yang terjadi jika terjadinya polish agregat itu dilakukan overlay. Mungkin segini saja video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari, saya dari Politeknik Tinggi Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe kerusakan pada perkerasan paku. Yang pertama yaitu kerusakan deformasi. Deformasi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu depression atau amblas, yang kedua faulting atau patahan, dan yang ketiga pumping atau pemompaan. Yang kedua yaitu kerusakan retak, yang terdiri dari block crack atau retak blok, corner crack atau retak sudut, diagonal crack atau retak miring, longitudinal crack atau retak memanjang, meandering crack atau retak tidak beraturan, dan transverse crack atau retak melintang. Di sini saya akan jelaskan mengenai depression atau amblas. Penyebabnya yaitu pemadatan pada lapis fondasi yang kurang baik, penurunan tanah dasar yang tidak sama, daya dukung tanah dasar yang kurang baik, dan hilangnya butiran halus pada lapis fondasi. Cara penanganannya yaitu jika kedalaman amblas besar dari 25 mm, maka ditangani dengan penambalan, dan jika kedalaman amblas kurang dari 25 mm, maka ditangani dengan lapis perata. Yang kedua yaitu faulting atau patahan. Penyebabnya itu kurangnya daya dukung fondasi bawah atau tanah dasar, melengkungnya slab akibat perubahan temperatur dan kelembaban, dan perubahan volume pada tanah dasar. Cara penanganannya itu untuk perbedaan elevasi antar slab kurang dari 25 mm. Solusinya dengan memberi lapis rata dan pengisian celah retak. Dan untuk perbedaan elevasi antar slab besar dari 25 mm, solusinya dengan penambalan. Yang kedua yaitu kerusakan retak, yang terdiri dari block crack atau retak blok. Penyebabnya yaitu ketebalan slab yang tidak cukup, ketegangan daya dukung dari fondasi atau tanah dasar, dan terjadinya penurunan pada tanah dasar. Cara penanganannya yaitu
Untuk retak blok dengan lebar retak kurang dari 5 mm, penanganannya dengan mengisi aspal celah retak. Dan untuk retak blok dengan lebar retak besar dari 5 mm, penanganannya dengan rekonstruksi atau slab. Selanjutnya yaitu corner crack atau retak sudut. Penyebabnya yaitu ketebalan slab yang tidak cukup, kehilangan daya dukung dari fondasi atau tanah dasar. Cara penanganannya yaitu jika mengalami retak sudut tanpa terjadi pecah, solusinya dengan pengisian celah retak. Selanjutnya yaitu diagonal crack. Penyebabnya yaitu terjadinya penurunan badan jalan, tebal slab yang tidak cukup, terjadinya penyusutan dini selama perawatan, dan terjadinya rocking. Cara penanganannya yaitu untuk retak blok dengan lebar retak kurang dari 5 mm, penanganannya dengan mengisi aspal celah retaknya. Yang selanjutnya yaitu longitudinal crack atau retak memanjang. Penyebabnya yaitu perbedaan penurunan pada tanah dasar, sambungan memanjang terlalu dangkal, dan slab yang tidak cukup tebal. Yang selanjutnya yaitu Mandarin crack atau retak tidak beraturan. Penyebabnya yaitu terjadinya pumping dan rocking, tebal slab yang tidak cukup, terlambatnya memotong sambungan, terjadinya amblas, dan penyusutan dini akibat terlambatnya perawatan. Yang selanjutnya yaitu transfer crack atau retak membentang. Penyebabnya yaitu tebal slab yang tidak cukup, penggergajian sambungan yang terlambat, dan terjadinya pumping dan rocking. Berikut tipe-tipe kerusakan pada perkerasan.